Pak Chul merupakan seorang dokter jantung paling hebat di Korea Selatan. Bahkan namanya udah dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Pak Chul memiliki seorang putra yang bernama Pak Hun. Saat itu, Pak Chul akan menjadi saksi mengenai gugatan pasien terhadap Rumah Sakit Myung-u. Tiba-tiba Perdana Menteri datang dan menjelaskan bahwa Korea Selatan sedang diambang peperangan besar dengan utara. Jika hal itu sampai terjadi, maka setengah rakyatnya akan menjadi korban. Dan perang tersebut hanya bisa dihentikan jika Pak Chul bersedia untuk pergi ke utara dan menyelamatkan pemimpin mereka yang saat ini sedang sekarat. Demi keselamatan negara dan juga rakyat Korea Selatan, maka Pak Chul pun bersedia untuk pergi ke utara. Dan peperangan pun berhasil dibatalkan. Semenjak hari itu, Pak Chul dan putranya tak pernah kembali lagi ke Korea Selatan. Dan film pun dimulai. Di sana, Pak Hun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ji-hye. Sang Perdana Menteri dianggap pahlawan oleh semua orang karena telah menyelamatkan negara dan juga rakyat Korea Selatan. Tanpa mereka sadari bahwa pahlawan yang sebenarnya adalah Pak Chul. Asisten Perdana Menteri juga langsung mengamankan ibunya Pak Hun, yang saat itu terus-menerus menanyakan keberadaan putranya. Beberapa tahun kemudian, Pak Hun terlihat sudah tumbuh dewasa. Ia juga menjalin hubungan dengan Ji-hye, satu-satunya gadis yang sangat berharga bagi Pak Hun. Suatu malam, Pak Hun mendapati rumah Ji-hye yang udah berantakan. Lalu Ji-hye muncul dengan wajah penuh ketakutan. 이게 무슨 짓입니까? 나 잊으면 안 돼. 알았지? 잠깐만. 무슨 짓이란 거야? Pagi harinya, sang ayah memberitahu Pak Hun bahwa semua keluarga Ji-hye telah ditangkap karena telah melakukan kejahatan politik. Tak lama setelah itu, Pak Hun dijemput paksa oleh prajurit dan dibawa ke suatu tempat, di mana tempat itu merupakan tempat para dokter melakukan eksperimen di bawah pengawasan Cha Jin-soo. 5 tahun kemudian, kini Pak Hun udah menjadi dokter jantung terbaik di sana. Tentu saja berkat pengalaman dan juga kerja kerasnya. Bahkan Pak Hun telah ribuan kali melakukan operasi. Suatu hari, Pak Hun mendapati Ji-hye sebagai pasiennya, yang saat itu keadaannya sangat kritis. Ayah Ji-hye meminta Pak Hun untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Pak Hun lalu terpaksa mendonorkan ginjal ayahnya kepada Ji-hye. Kemampuan Pak Hun membuat dokter asing tertarik dan akan memberikan biaya untuk peralatan medis di sana. Asalkan Pak Hun pergi ke Budapest untuk menunjukkan kemampuannya tersebut sekali lagi. Pak Chul meminta Pak Hun untuk pergi ke Budapest bersama Ji-hye. Karena itu satu-satunya cara agar Pak Hun bisa kabur dari utara dan menjalani hidup bebas bersama Ji-hye. Namun Pak Hun menolak. Ia gak mau pergi meninggalkan ayahnya di utara sendirian. Pak Hun akan mencari cara agar mereka bertiga bisa keluar dengan selamat secepat mungkin. Saat Pak Hun akan mengantarkan ayahnya pulang, tiba-tiba sang ayah berbelok dan sengaja berjalan menuju penjaga. Pak Chul memilih mengakhiri hidupnya agar putranya tersebut bisa pergi dari sana tanpa perlu memikirkan dirinya lagi. Melihat sang ayah sekarat, Pak Hun pun menangis. 하나만 해도 절대로
네가 의사라는 사실 잊지 말거라. Setelah kematian ayahnya, Pak Hun akhirnya mengikuti permintaan sang ayah untuk pergi ke Budapest agar ia dan Jihe bisa keluar dari utara. Akan tetapi Jinsu curiga dengan pasien yang dibawa Pak Hun, sehingga ia mengikuti Pak Hun pergi ke luar negeri. Setibanya di Budapest, ternyata Perdana Menteri juga sedang melakukan kunjungan di sana. Ia sedang mencari dana dari para pendukungnya karena sang Perdana Menteri akan mencalonkan diri menjadi presiden. Lalu asistennya mendapat kabar bahwa Jinsu dan rombongan juga sedang berada di Budapest. Ia juga mengetahui bahwa ada salah satu dari mereka yang meminta perlindungan politik dari Korea Selatan. Sementara itu, Pak Hun masuk ke ruangan Jihe dan ternyata Jihe mulai siuman. Jihe lalu menanyakan keberadaan ayahnya. Namun Pak Hun hanya menjawab, apapun yang akan terjadi nanti, Jihe harus tetap percaya padanya. Kemudian Pak Hun membawa pergi Jihe dengan menggunakan sepeda motor. Namun Jinsu dan anak buahnya langsung melakukan pengejaran. Setibanya di kantor kedutaan, mereka berdua ternyata tak diizinkan masuk karena Perdana Menteri menganggap Pak Hun sebagai ancaman besar. Jika Pak Hun sampai pulang ke Korea Selatan, maka semua kebusukan sang Perdana Menteri 20 tahun lalu akan terkuak dan tentu saja mimpinya untuk menjadi presiden tak akan pernah terwujud. Melihat Jinsu dan anak buahnya telah tiba di sana, Pak Hun dan Jihe mencoba melarikan diri hingga akhirnya mereka terkepung di atas sebuah jembatan. Pak Hun lalu berusaha untuk melawan. Namun salah satu anggota Jinsu menembak dan pelurunya tersebut tepat mengenai Jihe. Pak Hun berusaha kuat untuk menggenggam tangan Jihe. Tiba-tiba dari kejauhan, asisten Perdana Menteri menolong Pak Hun dengan tembakan. Akan tetapi Jinsu berhasil menembak lengan Pak Hun, sehingga membuat Pak Hun tak dapat menahan genggamannya. Jihe lalu meminta Pak Hun untuk tak pernah melupakan dirinya, dan Jihe pun terjatuh. Dua tahun kemudian, salah seorang dokter di rumah sakit Myung-u yang bernama Dr. Moon sedang melakukan wawancara dengan para wartawan. Ia sedang membahas mengenai rencana Perdana Menteri yang sedang mencari rumah sakit untuk operasi dirinya. Namun tiba-tiba pasien milik Dr. Moon mengalami gangguan detak jantung, sehingga membuat kepanikan di rumah sakit. Hanya Dr. Han saja yang terlihat masih tenang. Karena banyaknya wartawan dan tak ingin nama baik rumah sakit tercoreng, Dr. Han dan juga Suyun, anak dari Direktur Oh Gyu, mereka dan timnya berhasil dengan mudah menangani pasien tersebut. Sehingga hal itu membuat posisi Dr. Moon sebagai manajer harus turun jabatan. Sang direktur menyuruh Dr. Moon untuk membuat timnya lebih kompeten apabila ingin mengembalikan kembali posisinya tersebut. Karena rumah sakit Myung-u kemungkinan besar akan mengoperasi jantung Perdana Menteri. Di sisi lain, ternyata Pak Hun baru saja keluar dari penjara. Ia telah disambut oleh salah seorang temannya yang bernama Chang Yi, di mana Chang Yi dan Pak Hun telah membuka klinik bersama. Setelah itu, Chang Yi memberitahu Pak Hun bahwa Tuan Lim bisa membantu mereka untuk mencari orang dengan membayar upah $30.000. Dan sekarang Chang Yi juga sedang mencari ibunya melalui Tuan Lim.
Lalu Chang Yi menyuruh Pak Hun untuk mengantarkan galon air agar Pak Hun bisa mendapatkan uang untuk mencari Ji-hye. Namun saat sedang berjalan, Pak Hun menemukan uang koin di jalanan. Di saat yang bersamaan ada seorang gadis kecil yang juga ngeliat koin tersebut. Pak Hun kalah cepat dan gadis itu mengambil koinnya. Namun Pak Hun melihat jari kelingking gadis itu mengalami patah tulang. Sehingga Pak Hun melakukan penanganan sementara dan menyuruhnya untuk segera pergi ke rumah sakit. Pak Hun kemudian kembali ke kliniknya. Namun betapa terkejutnya karena ternyata gerombolan gangster telah menunggunya di klinik. Pak Hun melakukan operasi tanpa ada rasa takut sedikit pun. Bahkan ia meminta bayaran yang cukup tinggi, yaitu sebesar $2.000 dan 500 won. Pak Hun lalu mendapat kabar bahwa ibunya Chang Yi telah ditemukan Tuan Lim. Setelah melihat Chang Yi bisa bertemu dengan ibunya, Pak Hun tampak begitu terkejut. Lantas Tuan Lim pun menjelaskan kepada Pak Hun bahwa ia bisa menemukan orang dengan sangat mudah, asalkan ada uang. Tuan Lim mengatakan ia juga telah mengetahui keberadaan Ji-hye. Di sisi lain, ternyata Perdana Menteri diam-diam terus mengawasi Pak Hun. Setelah mengetahui Tuan Lim berhasil menemukan keberadaan Ji-hye, Pak Hun lantas langsung bergegas membawa sejumlah uang. Walaupun uang yang dibawa Pak Hun masih belum cukup, Pak Hun lalu ditunjukkan sebuah video yang ternyata di dalamnya terdapat Ji-hye sedang menderita dan terus memanggil nama Pak Hun. Setelah melihat Ji-hye di dalam video tersebut, Pak Hun semakin ingin cepat bertemu dengan kekasihnya itu. Namun Tuan Lim mematok harga yang lebih tinggi untuk menemukan Ji-hye, yaitu sebesar $500.000. Tentu saja hal itu membuat Pak Hun bingung dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu. Esok harinya, Pak Hun yang sedang tak ada pasien, ia dibujuk Chang Yi untuk menggantikan dirinya, mengantarkan air galon ke rumah sakit Myung-u. Karena hari itu Chang Yi ingin mengajak ibunya pergi berjalan-jalan. Pak Hun lalu pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan air galon. Namun saat berada di rumah sakit, ia terkejut tatkala melihat foto Dr. Choi, yaitu seorang dokter yang dulu sempat menjaga Pak Hun ketika kecil. Di rumah sakit itu ternyata Pak Hun juga bertemu kembali dengan gadis kecil yang telah mengambil koin 500 won kemarin. Gadis itu sedang mengobati jari kelingkingnya. Saat Pak Hun menghampirinya, ia melihat ada sesuatu yang bermasalah pada tubuh sang ayah, sehingga Pak Hun mencoba memeriksanya. Namun, sang ayah menolak. Beberapa saat setelah itu, 15 pasien korban kecelakaan tiba di rumah sakit Myung-u dan menyebabkan para tenaga medis menjadi sangat super sibuk. Dari kejauhan, Pak Hun melihat gadis 500 won sedang bingung dan mencoba meminta pertolongan untuk ayahnya karena sang ayah sedang kesulitan bernafas. Hingga akhirnya gadis itu berteriak meminta bantuan. Suyun lalu menghampirinya. Namun ia tak dapat memastikan masalah yang sedang dialami oleh ayahnya tersebut. Pak Hun lalu datang dan memberitahu Suyun bahwa pasien mengalami masalah di jantungnya. Suyun lantas meminta seorang dokter untuk mengantarkannya ke ruang operasi. Saat menuju ruang operasi, tiba-tiba sang ayah jatuh pingsan di dalam lift. Pak Hun yang melihat pasien tak bernapas, ia pun langsung mengecek jantung pasien dengan menggunakan intuisinya.
Dengan segala kemampuannya, Pak Kun pun mampu membuat jantung pasien kembali berdetak. Semua orang pun begitu terkejut. Mereka tak mengira bahwa tukang galon dengan tampilan preman tersebut ternyata sangat berbakat dalam dunia medis. Pak Kun lalu meminta dokter itu untuk segera melakukan operasi. Jika tidak, maka nyawa pasien tak akan selamat. Akan tetapi, karena keadaan rumah sakit sedang sangat sibuk, mau gak mau pasien harus menunggu dokter yang akan memimpin operasi. Dan tentu saja hal itu akan membuat pasien tak tertolong. Melihat hal itu, Pak Kun tak bisa berbuat apa-apa. Namun dengan air mata berlinang, gadis kecil itu meminta Pak Kun untuk menolong ayahnya. Ia akan membayar Pak Kun dengan 500 won yang ia punya. Seketika Pak Kun teringat dengan ucapan Pak Chul ayahnya bahwa Pak Kun adalah seorang dokter. Demi keselamatan pasien, Pak Kun pun bersedia melakukannya. Pak Kun lalu memasuki ruang operasi secara diam-diam. Sehingga hal itu membuat Dr. Moon yang sedang melihat jalannya operasi merasa heran. Akan tetapi Pak Kun tetap melakukan operasinya tanpa menghiraukan yang lain. Lalu Suyun yang baru memasuki ruangan meminta operasi untuk segera dihentikan. Namun tim medis yang lain menolaknya karena mereka percaya bahwa Pak Kun mampu menyelesaikan operasi itu dengan lancar. Setelah operasi selesai, Dr. Moon merasa tertarik dengan kemampuan Pak Kun yang terlihat begitu rapi saat melakukan operasi. Saat Pak Kun hendak pergi keluar, koin 500 won miliknya terjatuh. Saat ia akan mengambilnya, ternyata Suyun dan juga para petugas keamanan telah menunggunya. Pak Kun lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang dokter. Meskipun hanya seorang dokter klinik, namun setidaknya ia tak seperti Suyun yang tak bertanggung jawab dan malah kabur saat melihat pasien. Mendengar ucapan tersebut, Suyun langsung menggampar wajah Pak Kun. Meskipun Pak Kun telah berhasil menyelamatkan nyawa pasien, namun Suyun tetap tak membiarkan Pak Kun untuk pergi sebelum kondisi pasiennya benar-benar stabil. Lalu dokter Han datang dan membiarkan Pak Kun untuk pergi karena kondisi pasien telah membaik. Selain itu, Pak Kun juga memiliki izin sebagai dokter dan kemampuan medisnya juga sangat kompeten. Lagi pula, jika Pak Kun tetap ditahan, maka reputasi rumah sakit akan buruk karena mereka telah membiarkan dokter asing melakukan operasi tanpa izin. Saat Pak Kun akan pergi dari rumah sakit Myung-u, ia bertemu dengan Chang Yi yang sedang mengantar ibunya karena ibunya merasa pusing. Pak Kun yang kesal, ia pun berniat memarahi Chang Yi di sana karena telah menyuruhnya menggantarkan air galon sehingga membuat Pak Kun mendapat begitu banyak masalah. Namun Dr. Moon dan para petugas datang mengejarnya dan Pak Kun lantas segera kabur dari sana. Saat Chang Yi sedang menunggu antrian, ia tak sengaja melihat seorang wanita yang mempunyai wajah sangat mirip dengan Ji He. Sementara itu, Pak Kun terus dikejar oleh Dr. Moon sampai ke kliniknya, di mana Dr. Moon ingin merekrut Pak Kun sebagai anggota tim dokternya. Lalu Chang Yi datang. Ia memberitahu Pak Kun bahwa tadi Chang Yi melihat wanita yang sangat mirip dengan Ji He di rumah sakit. Karena penasaran dan lagi butuh uang, Pak Kun lalu bersedia menerima tawaran Dr. Moon dan mereka pun bergegas kembali ke rumah sakit. Di sisi lain, Suyun dan juga Dr. Han meminta sang direktur untuk menambah dokter di rumah sakitnya. Dan direktur pun setuju karena ia akan memindahkan Suyun ke bagian manajemen rumah sakit.
Ternyata di rumah sakit itu juga terdapat saudara tiri Suyun yang bernama Sang Jin. Sang Jin diam-diam telah menyembunyikan ibunya Suyun. Dan saat ini ibu Suyun sedang sakit dan dirawat oleh dokter Seng Hee. Ya, wanita ini memiliki wajah yang sangat mirip dengan Ji Hye. Saat Pak Kun tiba di rumah sakit, ia lalu melihat wanita itu dan langsung mengejarnya. Meskipun pada akhirnya ia kehilangan jejak. Akan tetapi Pak Kun sangat yakin bahwa wanita itu adalah Ji Hye. Sedangkan Dr. Han tampak marah kepada Suyun karena Suyun akan pindah ke bagian manajemen. Dan hal itu membuat Suyun harus meninggalkan timnya Dr. Han. Dr. Moon lalu merekomendasikan Pak Hun untuk menjadi dokter di rumah sakit Myung-woo. Pak Hun lalu masuk ke dalam ruangan dan memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan bahwa ia berasal dari Universitas Pyongyang, Korea Utara. Lantas hal itu pun membuat semua orang terkejut. Bagaimana mungkin mereka akan menerima seorang dokter yang berasal dari utara? Dr. Moon yang kesal, ia pun meminta Pak Hun untuk mengembalikan semua uangnya. Ketika Pak Kun akan pergi, Suyun mengatakan jika Pak Kun ingin mendapatkan uang, lebih baik menjalankan bisnis saja, tanpa perlu menghilangkan harga dirinya sebagai seorang dokter. Pak Kun langsung membalas perkataan Suyun. Ia mengatakan seorang pengecut seperti Suyun tak pantas disebut dokter. Saat semua orang menolak Pak Kun di rumah sakit Myung-woo, namun tiba-tiba Direktur Oh-gyu menyuruh Dr. Moon untuk menerima Pak Kun sebagai dokter di timnya. Selain itu, sang direktur juga akan membuat kompetisi antara dua tim, yaitu tim Dr. Han melawan timnya Dr. Moon. Tim manapun yang memenangkan pertandingan tersebut, maka mereka akan mengoperasi Perdana Menteri. Ketika Dr. Moon lagi bingung, ia lalu bertemu dengan Dr. Choi. Dr. Choi menyuruh Dr. Moon untuk menerima Pak Kun karena menurutnya sang Perdana Menteri akan menyukai kemampuan Pak Kun. Akhirnya Dr. Moon kembali mengajak Pak Kun dengan memberinya sejumlah uang. Setelah mendapatkan uang, Pak Kun kembali menemui Tuan Lim. Akan tetapi Pak Kun menyobek setengah uangnya dan akan memberikan sisanya nanti jika Tuan Lim telah berhasil menemukan Ji Hye. Esok harinya, Suyun dikejutkan dengan keberadaan Pak Kun di rumah sakit. Suyun yang kesal, ia lalu meminta ayahnya untuk mengeluarkan Pak Kun. Namun, Direktur Oh-gyu tak mau merubah keputusannya tersebut. Setelah itu, Sang Jin lalu membawa Suyun untuk menemui ibunya. Sang Jin bermaksud untuk menyakiti perasaan Suyun. Ia mengatakan bahwa nyawa ibunya tersebut hanya tersisa kurang dari 1 minggu. Namun Suyun berkata bahwa ia sama sekali gak peduli karena dulu ibunya telah mengusirnya dan menyuruh Suyun untuk tinggal bersama ayahnya. Ia berusaha tegar meski sebenarnya Suyun merasa sedih melihat keadaan sang ibu yang seperti itu. Beberapa saat kemudian, kondisi fisik ibu Suyun tiba-tiba mengalami penurunan. Pak Hun yang berada di rumah sakit berusaha memberinya pertolongan. Lalu ketika Suyun tiba di rumah sakit, ia langsung menemui Pak Hun dan bertanya kenapa Pak Hun memberikan pasien tersebut pertolongan, yang padahal pasien tak lama lagi akan segera meninggal.
Namun Pak Kun menjelaskan bahwa sudah menjadi tugas seorang dokter untuk menyelamatkan pasien. Saat sedang memeriksa keadaan pasien, Pak Kun terkejut ketika ia melihat gelang Jihye berada di tangan ibunya Suyun. Setelah mengetahui hal itu, Pak Kun langsung menghubungi Dr. Seung Hee yang sebelumnya merawat pasien tersebut. Akan tetapi saat itu Dr. Seung Hee sedang sibuk. Di sisi lain, Dr. Han berusaha untuk melakukan operasi ibunya Suyun. Namun ia tak dapat izin dari sang direktur. Karena menurut sang direktur, pasien kemungkinan besar akan meninggal saat operasi. Jika Dr. Han gagal, maka reputasinya akan kalah oleh Pak Kun. Suyun yang awalnya udah pasrah dengan keadaan ibunya, tiba-tiba ia dikejutkan saat melihat sang ibu yang siuman sebentar. Suyun lalu mencoba menghubungi Dr. Han. Namun Dr. Han hanya bisa terdiam karena ia tak bisa melawan perintah sang direktur. Hingga akhirnya Suyun terpaksa meminta pertolongan kepada Pak Kun. Awalnya Pak Kun menolak karena resikonya terlalu besar dan sang direktur juga melarangnya. Namun melihat Suyun yang terus memohon untuk menyelamatkan ibunya, maka Pak Kun pun bersedia melakukannya. Pak Kun dan Suyun serta timnya langsung melakukan operasi. Namun sayangnya operasi tersebut tak berjalan lancar dan ibu Suyun dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian ibunya, Suyun menemui Seung Hee yang dulu pernah merawat ibunya. Seung Hee bercerita bahwa ibu Suyun selalu mengawasi Suyun dari kejauhan. Almarhum juga menjelaskan bahwa dulu ia terpaksa menitipkan Suyun kepada ayahnya agar putrinya tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik. Beliau rela dibenci dan merasa kesepian sepanjang hidupnya, asalkan Suyun bahagia hidup dengan ayahnya. Mendengar kenyataan itu, Suyun pun langsung menangis. Pak Kun lalu meminta maaf di hadapan para dokter karena ia tak bisa menyelamatkan nyawa pasien. Suyun sama sekali gak mempermasalahkan hal itu. Akan tetapi Dr. Han yang merasa cemburu kepada Pak Kun, ia pun menuduh Pak Kun ceroboh dan tak layak menjadi seorang dokter. Pak Kun lalu menjelaskan bahwa ia hanya berusaha untuk mencoba menyelamatkan nyawa pasien, meskipun peluangnya sangat kecil. Lalu Pak Kun mengakui bahwa dirinya memanglah salah, sebab nyawa pasien tak tertolong. Namun setidaknya ia tak seperti Dr. Han, yang hanya diam saja tanpa melakukan upaya apapun. Setelah seluruh dokter pergi, Suyun pun merasa kecewa dengan sikap Dr. Han. Hanya karena tak bisa melakukan operasi, Dr. Han melampiaskan kemarahannya kepada Pak Kun. Pak Kun dan juga Dr. Moon meminta maaf sambil berlutut di hadapan direktur. Mereka memohon agar Pak Kun tidak dipecat. Melihat itu, Suyun merasa bersalah karena ulah dirinya Pak Kun harus kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, Presiden telah mengetahui rencana Perdana Menteri yang ingin mengkudeta posisi dirinya untuk menjadi presiden. Presiden pun mengancam Perdana Menteri agar tak mencalonkan diri saat pemilu nanti, yang tentu saja membuat Perdana Menteri marah.
Perdana Menteri juga mendapat kabar bahwa Pak Kun telah dipecat dari rumah sakit Myung-u. Mendengar hal itu, sang Perdana Menteri terlihat begitu terkejut. Di rumah sakit, Suyun meminta Direktur Oh Gyu agar memaafkan Pak Kun. Namun, sang direktur tetap tak memaafkannya. Sementara itu, Pak Kun terlihat sedang bingung karena Tuan Lim tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pak Kun lalu pergi ke ruang keamanan untuk melihat CCTV rumah sakit agar ia bisa memastikan bahwa wanita yang ia lihat sebelumnya benar-benar Ji-hye. Namun usahanya tersebut gagal. Suyun yang melihat keributan itu pun, ia lalu bertanya kepada Chang Yi. Chang Yi pun menjelaskan bahwa Pak Kun sedang mencari kekasihnya yang bernama Ji-hye. Wanita itu berasal dari Korea Utara. Mendengar hal itu, Suyun berniat untuk membantu Pak Kun karena Pak Kun juga telah banyak membantu dirinya. Lalu Pak Kun dan Suyun langsung pergi ke klinik untuk melihat rekaman videonya Ji-hye. Lantas Suyun yang melihatnya langsung terkejut karena wajah Ji-hye sangat mirip dengan Dr. Seung-hee, seorang dokter yang pernah merawat almarhum ibunya dulu. Mengetahui hal itu, Pak Kun dan Suyun langsung bergegas pergi ke rumah sakit cabang untuk bertemu dengan Seung-hee. Saat Dr. Seung-hee muncul, Pak Kun begitu terkesima. Ia mengira bahwa wanita itu adalah Ji-hye. Namun ternyata Seung-hee sama sekali nggak mengenali Pak Kun. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah Ji-hye. Seung-hee juga marah saat melihat gelang ibunya Suyun telah diambil dengan lancang oleh Pak Kun. Pak Kun lalu meminta maaf. Ia memang bersalah karena selama ini tak mampu menemukannya. Namun Pak Kun meminta agar Seung-hee berhenti berpura-pura dan kembali menjadi Ji-hye seperti dulu. Seung-hee yang merasa terganggu, ia pun menggampar wajah Pak Kun. Sementara itu, Jin-soo menemui Perdana Menteri untuk memintanya mengembalikan Pak Kun menjadi dokter di rumah sakit Myung-u. Jika tidak, maka kerjasama mereka akan dibatalkan. Suyun lalu menemani Pak Kun yang sedang bersedih. Mereka berdua minum bersama. Suyun mencoba meyakinkan Pak Kun bahwa Dr. Seung-hee bukanlah Ji-hye dengan beberapa bukti foto orang tuanya Seung-hee. Melihat tulusnya cinta Pak Kun kepada Ji-hye, membuat Suyun perlahan jatuh hati kepada Pak Kun. Kemesraan mereka pun tak sengaja terlihat oleh Dr. Han yang membuatnya merasa cemburu. Suyun kemudian membawa Pak Kun yang sedang mabuk berat ke rumah ibunya, dan Seung-hee juga masih tinggal di sana. Melihat keakraban mereka berdua, lantas Seung-hee mengatakan bahwa Pak Kun dan juga Suyun merupakan pasangan yang cocok. Suyun lalu menjelaskan bahwa Pak Kun bukanlah pacarnya. Ia juga meminta maaf atas perlakuan Pak Kun tadi. Sebenarnya kekasih Pak Kun telah lama meninggal dan wajahnya sangat mirip dengan Dr. Seung-hee. Ketika Pak Kun terbangun, Dr. Moon udah datang untuk menjemputnya karena Direktur Oh Gyu meminta Pak Kun untuk kembali ke rumah sakit. Tentu saja semua itu atas permintaan dari Perdana Menteri. Pak Kun lantas mengucapkan terima kasih kepada Suyun. Tentu saja hal itu membuat Suyun semakin tertarik kepada Pak Kun. Setibanya di rumah sakit Myung-u, Pak Kun mendapat kabar bahwa ibunya Chang Yi sedang menjalani operasi karena serangan jantung. Saat operasinya selesai, Pak Kun terkejut karena ternyata Dr. Seung-hee juga ikut andil dalam operasi tersebut. Melihat Pak Kun berada di sana, Dr. Han langsung memintanya untuk segera pergi. Ia juga memperingati Pak Kun untuk menjauhi Suyun. Namun di saat yang bersamaan, ternyata Suyun melihat sikap Dr. Han yang terlalu berlebihan tersebut.
Suyun lantas memintanya untuk berteman baik dengan Pak Kun karena ayahnya telah menerima kembali Pak Kun di rumah sakit Myung-u. Pak Kun juga bertemu dengan Dr. Choi yang kebetulan juga sedang berada di sana, di mana Dr. Choi berusaha meminta maaf kepada Pak Kun. Ia juga akan membantu Pak Kun untuk mencari Ji-hye. Akan tetapi Pak Kun menolaknya karena ia udah nggak percaya lagi sama Dr. Choi setelah apa yang Pak Kun dan ayahnya alami ketika di utara dulu. Pak Kun yang semakin penasaran dengan Seung-hee, ia mengambil catatan medisnya untuk memastikan apakah Seung-hee pernah melakukan operasi dan hanya memiliki satu ginjal seperti Ji-hye. Namun ternyata Seung-hee memiliki 2 ginjal normal. Pak Kun yang masih tak percaya dengan kenyataan tersebut, ia pun langsung memeluk Seung-hee dan merasakan detak jantung mereka secara bersamaan. Akan tetapi Seung-hee langsung melepaskannya dan pergi dari sana. Setelah itu, di rumah sakit Myung-u terdapat pasien hamil yang mengalami pendarahan hebat. Dengan intuisinya, Pak Kun mengatakan bahwa pasien mengalami masalah di bagian paru-paru, sehingga membuat Pak Kun harus melakukan proses operasi agar bayi yang berada di dalam kandungan tak mengalami cacat permanen. Dengan bantuan Seung-hee dan juga Suyun, Pak Kun pun melakukan operasi. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Malam harinya, Dr. Choi datang ke klinik Pak Kun. Ia menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi terhadap ayahnya. Dulu, Pak Chul akan bersaksi untuk keluarga pasien yang melakukan gugatan terhadap rumah sakit Myung-u atas kasus kecelakaan medis yang menimbulkan korban jiwa. Dr. Choi yang saat itu juga terlibat operasi tersebut, ia sempat ingin bertanggung jawab. Akan tetapi, Direktur Ogyu melarangnya karena hal itu akan menurunkan reputasi rumah sakit Myung-u. Sehingga sang direktur bekerja sama dengan Perdana Menteri untuk menghentikan Pak Chul dengan cara mengirimnya ke utara. Mendengar hal itu, lantas Pak Kun pun begitu marah karena mereka telah mengorbankan ayahnya hanya untuk kepentingan mereka semata. Melihat semua barang milik ayahnya, Pak Kun pun menangis. Setelah itu, Pak Kun menanyakan keadaan keluarga korban yang dulu ingin ditolong ayahnya. Dr. Choi mengatakan bahwa istri korban juga telah meninggal dunia, sedangkan anaknya telah diadopsi ke Amerika Serikat. Lantas Pak Kun meminta Dr. Choi untuk mencari anak itu saja dan sampaikan permintaan maaf atas nama Pak Chul ayahnya. Esok harinya, Dr. Moon meminta Pak Kun untuk mengajak Seung-hee bergabung bersama timnya. Jika nanti mereka menang melawan timnya Dr. Han, maka mereka akan mendapat kesempatan untuk mengoperasi jantung Perdana Menteri. Mendengar hal itu tentu saja membuat Pak Kun begitu terkejut. Pak Kun lalu memutuskan untuk mundur dari kompetisi karena ia sangat membenci Perdana Menteri. Tak lama setelah itu, pasien yang dirawat Pak Kun mengamuk dikarenakan bayi kembarnya mengalami kelainan jantung dan kedua bayi tersebut harus segera dioperasi. Namun masalahnya pasien sama sekali tak memiliki uang sepeser pun. Demi keselamatan nyawa si kembar,
Akhirnya Pak Kun memutuskan untuk melanjutkan kompetisinya dengan syarat rumah sakit yang akan menanggung seluruh biaya operasinya si kembar. Sang Perdana Menteri yang kebetulan sedang berkunjung di sana, ia pun meminta Pak Kun untuk melakukan yang terbaik. Setelah itu, Pak Kun diam-diam menemui Perdana Menteri dan menghajarnya. Pak Kun berjanji jika ia memenangkan kompetisi tersebut, maka Pak Kun akan mencabik-cabik jantung Perdana Menteri. Akan tetapi, sang Perdana Menteri mengatakan bahwa Pak Kun memang harus memenangkan kompetisinya. Jika gagal, maka Pak Kun tak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Jihe di utara. Setelah kekacauan yang dilakukan Pak Kun, Perdana Menteri akhirnya memberitahu Direktur Oh Gyu bahwa sebenarnya Pak Kun adalah anak dari Dokter Pak Chul. Mengetahui hal itu, Direktur Oh Gyu pun marah besar dan berniat mengusir Pak Kun dari rumah sakitnya. Namun, Dokter Choi berusaha meyakinkan sang direktur bahwa Pak Kun adalah seorang dokter yang sangat berbakat. Jika sang direktur mengusirnya sekarang, maka Dokter Choi akan membongkar semua aib rumah sakit ke publik. Setelah itu, Dokter Choi mendapat kabar bahwa anak yang diadopsi ke Amerika 20 tahun lalu kini telah kembali lagi ke Korea dan anak tersebut bernama Lee Song Hun. Di sisi lain, Seung Hee dan Soo Yoon tampak bahagia karena Pak Kun memutuskan untuk melanjutkan kompetisinya. Jin Soo lalu datang dan memberitahu Seung Hee bahwa mereka akan melakukan perubahan rencana. Ya, Dokter Seung Hee, si wanita dengan 2 ginjal tersebut, ternyata komplotannya Jin Soo dari Korea Utara. Saat Pak Kun sedang melatih konsentrasinya, lalu Soo Yoon datang dan meminta Pak Kun untuk mengajarinya, sebab ia akan menjadi asisten utamanya Dr. Han. Namun, Dr. Han ternyata melihat mereka berdua. Dr. Han meminta Soo Yoon untuk mundur dari timnya. Setelah melihatnya meminta bantuan Pak Kun tadi, maka Dr. Han menganggap kemampuan Soo Yoon tak cukup kompeten untuk menjadi asisten utama timnya. Tentu saja keputusan tersebut membuat Soo Yoon merasa kecewa. Di saat yang bersamaan, Seung Hee menegur Pak Kun karena telah mengajari anggota tim lawan. Namun Pak Kun berkata bahwa ia tak peduli dengan kompetisinya. Pak Kun hanya ingin si kembar selamat. Pak Kun juga mengatakan bahwa Seung Hee ternyata bukanlah Jihe, karena Jihe pasti akan mementingkan keselamatan pasien daripada sebuah kompetisi. Lalu Pak Kun mendapat kabar bahwa Dr. Han telah mengganti Soo Yoon dengan dokter lain di timnya. Sedangkan asisten utama Pak Kun juga tak bisa melakukan operasi karena tangannya sedang terluka. Dikarenakan waktunya udah mepet, akhirnya Pak Kun mengajak Soo Yoon untuk menjadi asisten utamanya. Perasaan Soo Yoon begitu tersentuh karena hanya Pak Kun lah satu-satunya orang yang percaya dengan kemampuannya. Tak lama setelah itu, Chang Yi memberitahu Pak Kun bahwa Dr. Seung Hee sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Perdana Menteri. Dan sepertinya wanita itu akan segera dihabisi. Mendengar berita tersebut, Pak Kun begitu panik. 왜 그래?
언니 닮은 그 여자 죽일 건가 봐. Saat itu, Pak Kun berniat untuk membatalkan operasi karena ia ingin mencari Seung Hee. Namun, Soo-yun menahan kepergiannya. Ia juga mengingatkan Pak Kun bahwa nyawa pasien sedang membutuhkan pertolongannya. Melihat keadaan si kembar yang kritis, maka Pak Kun memilih untuk melanjutkan operasi. Namun, Pak Kun mendapat masalah, di mana ia tak bisa melakukan operasi jika tak ada dokter anestesi, karena dokter Seung Hee belum juga datang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Seung Hee tiba. Meski tim Pak Kun telah membuang banyak waktu, namun Pak Kun meminta rekan timnya untuk tetap tenang, karena yang terpenting bagi mereka adalah menyelamatkan nyawa si kembar. Saat operasi sedang berjalan, Pak Kun berusaha menguatkan Soo-yun yang terlihat gugup, agar mampu menyelesaikan operasi dengan lancar. Akan tetapi, tim Dr. Han berhasil lebih dulu menyelesaikan operasinya. Dan Dr. Han keluar sebagai pemenangnya. Namun kekalahan tersebut tak membuat Pak Kun kecewa. Ia justru merasa bangga karena timnya berhasil menyelamatkan si kembar, sekaligus membuktikan kemampuan Soo-yun sebagai seorang dokter. Usai kekalahan Pak Kun, Direktur Oh-gyu pun dengan tegas akan segera memecat Pak Kun. Saat Pak Kun sedang mencari Seung Hee, tiba-tiba Jin-soo menembaknya dari arah belakang. Beruntung Seung Hee berhasil menyelamatkannya. Di waktu yang bersamaan, pasien si kembar milik Dr. Han mengalami masalah, sehingga harus dilakukan operasi ulang. Tentu saja dengan hal itu, maka membuat timnya Pak Kun menjadi pemenangnya. Setelah Pak Kun dinyatakan menang kompetisi, Seung Hee lalu marah kepada Jin-soo yang ceroboh dan hampir saja membunuh Pak Kun. Namun Jin-soo memperingati Seung Hee untuk tetap menjalankan rencana mereka. Jika tidak, maka nyawa Pak Kun dalam bahaya. Setelah itu, Seung Hee menemui Pak Kun di kliniknya, di mana ia mengakui bahwa sebenarnya dirinya adalah Ji-hye. 훈아, 훈아. Esok harinya, Pak Kun mengajak Ji-hye untuk bersenang-senang dan mereka menghabiskan waktu bersama. Karena Dr. Han kalah dari Pak Kun, Direktur Oh-gyu yang merasa kecewa memutuskan untuk memindahkan Dr. Han ke rumah sakit cabang. Dan tentu saja hal itu membuat Dr. Han tak terima. Karena tujuannya berada di rumah sakit Myung-woo ternyata untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Ya, Dr. Han adalah Lee Song-hun, putra dari pasien yang menjadi korban 20 tahun lalu. Yang saat itu keluarga mereka akan dibantu oleh Pak Chul untuk menggugat rumah sakit Myung-woo. Lalu Dr. Han melampiaskan kemarahannya kepada Soo-yun. Dr. Han marah karena Soo-yun telah membantu Pak Kun, yang membuat timnya Dr. Han kalah. Soo-yun yang merasa kecewa, ia pun mengatakan bahwa Dr. Han adalah dokter gadungan yang hanya memikirkan kemenangan saja. Tak seperti Pak Kun yang lebih mengutamakan keselamatan pasien. Soo-yun lalu pergi untuk menemui Pak Kun. Akan tetapi Pak Kun tak berada di kliniknya. Soo-yun lalu bertemu dengan Chang Yi yang juga sedang mencari keberadaan Pak Kun, di mana Pak Kun mengirim sebuah pesan perpisahan kepada Chang Yi, yang tentu saja membuat Chang Yi merasa khawatir.
Ternyata Pakun mengajak Jihe untuk melarikan diri dari pengawasan Jinsu. Tetapi lagi dan lagi usaha Pakun untuk melarikan diri kembali gagal. Karena sang Perdana Menteri dan juga Jinsu telah mengetahui rencana Pakun. Lantas Pakun dan juga Jihe langsung dibawa Jinsu ke suatu tempat, di mana Pakun memutuskan untuk menuruti semua permintaan Jinsu. Karena ia tak ingin melihat Jihe terus-menerus disakiti. Jinsu meminta Pakun untuk mengoperasi Perdana Menteri, serta merahasiakan identitas asli Jihe kepada siapapun. Beberapa saat setelah itu, Chang Yi menemukan Pakun yang tak sadarkan diri di dalam mobil. Ketika Pakun terbangun, Suyun memberitahunya bahwa semua orang sedang menunggu Pakun untuk merayakan pesta kemenangannya. Setibanya di sana, Pakun langsung mengajak Jihe keluar. Pakun mengajak Jihe untuk melarikan diri lagi dari Jinsu. Namun, Jihe menggampar wajah Pakun. Sambil menangis, Jihe menjelaskan bahwa mereka tak akan pernah bisa melarikan diri kemanapun. Karena Perdana Menteri juga berada di pihaknya Jinsu. Jihe meminta Pakun untuk berhenti bertindak ceroboh. Karena Jihe takut kehilangan Pakun lagi. Di sisi lain, Dr. Han yang tak ingin rencana balas dendamnya gagal total. Ia memutuskan untuk menemui Perdana Menteri. Dr. Han berharap sang Perdana Menteri mau membantu dirinya. Sama seperti dulu Perdana Menteri membantu Pakun. Bahkan Dr. Han pergi ke rumah sang direktur. Ia berlutut di hadapannya dan memohon agar diberi kesempatan kedua. 제가 잘못했습니다, 이사장님. 한 번 더 기회를 주십시오. 도대체 이렇게까지 한 이유가 뭔가? 제가 아직 할 일이 남아있기 때문입니다. 할 일? 명호를 최고의 병원으로 키우고 싶습니다. 아저씨 가만 안 둘 거예요. 이사장님 모시겠습니다. 내가 꼭 복수할 거예요. 잃고 싶지 않습니다, 이사장님. 무슨 수를 써서라도 꼭 복수할 거예요. 제발 한 번만 더 기회 주십시오, 이사장님. 제발! Esok harinya, Dr. Han kembali ke rumah sakit Myung-u. Ternyata ia telah diberikan kesempatan oleh direktur. Tentu saja semua itu atas bantuan dari Perdana Menteri. Dr. Han menjelaskan bahwa sang direktur telah mengubah aturan kompetisinya menjadi 3 pertandingan. Dan Pakun sekarang memimpin dengan skor 1-0. Lalu Dr. Han memberikan uang 100 juta won kepada Pakun. Dengan syarat Pakun harus mundur dari kompetisi tersebut. Akan tetapi Pakun menolaknya. Jihe tampak senang karena Pakun akan melanjutkan kompetisi. Karena Jihe mempunyai sebuah rencana agar mereka berdua bisa hidup bebas dan bahagia. Setelah itu, di rumah sakit Myung-u, Pakun melihat seorang ibu yang akan menjenguk putranya tiba-tiba jatuh pingsan. Pakun langsung memeriksa keadaan sang ibu dan ia mencoba merawatnya di UGD. Namun tiba-tiba datang Dr. Chang bersama timnya. Ia mengatakan bahwa ibu tersebut adalah pasiennya. Direktur Ogyu juga menyuruh Dr. Chang untuk segera membawa pasien tersebut. Pakun lalu menyadari bahwa pasien tersebut telah mengalami kecelakaan medis. Akan tetapi, sang direktur meminta Pakun agar tak ikut campur. Jika tidak, maka nasib Pakun akan sama seperti Pakcul ayahnya. Beberapa saat setelah itu, pasien kembali mengalami masalah. Namun, Dr. Chang mengatakan tak perlu khawatir. Karena pasien hanya mengalami pendarahan kecil dan akan kembali baik-baik saja.
Keluarga pasien lantas meminta Pak Kun untuk menyelamatkannya. Pak Kun hanya berkata bahwa ia akan mencoba untuk mengusahakannya, meskipun ia tahu betul bahwa Dokter Chang tak akan memberikan izin. Dikarenakan kondisi pasien yang harus segera ditolong, maka Pak Kun nekat melakukan operasi meski tanpa izin. Pak Kun lalu mengajak Ji-hye beserta anggota timnya untuk melakukan operasi. Soo-yun awalnya merasa keberatan karena Pak Kun belum mendapatkan izin. Namun karena kondisi pasien yang udah gawat, maka Soo-yun pun bersedia untuk membantunya. Saat mereka akan bersiap melakukan operasi, tiba-tiba Dokter Chang datang dan mencoba untuk menghentikan operasinya. Sehingga hal itu menimbulkan kegaduhan di rumah sakit. Dokter Han lalu datang dan menghentikan kekacauan tersebut. Setelah situasinya kondusif, Pak Kun lalu mengatakan bahwa ia akan memilih pasien tersebut untuk pertandingan kedua kompetisinya. Dokter Han tampak yakin bahwa dirinya akan mendapat izin dari sang direktur untuk mengoperasi pasien tersebut agar membuat skornya menjadi imbang 1-1. Namun Soo-yun menjelaskan bahwa sang direktur sepertinya akan melarang Dokter Han karena pasien tersebut merupakan korban kecelakaan medis yang dilakukan timnya Dokter Chang. Dokter Han lalu meminta izin kepada sang direktur untuk melakukan operasi karena ia menganggap keluarga korban pasti akan memaafkan rumah sakit Myung-woo apabila mereka berhasil menyelamatkan nyawa pasien tersebut dan juga mengakui kesalahan. Akan tetapi, sang direktur menolak. Jika operasi ulang dilakukan, maka pihak keluarga akan mengetahui bahwa pasien adalah korban malpraktek. Ia tak ingin reputasi rumah sakit Myung-woo tercoreng hanya karena gugatan keluarga pasien. Akhirnya, sang direktur memutuskan siapapun dokter yang tetap melakukan operasi, maka akan dipastikan kalah di pertandingan kedua. Dokter Han terpaksa mundur dan tak bisa melakukan operasi karena ia akan kehilangan kesempatan jika udah 2 kali kalah. Sedangkan Pak Hun bersedia untuk melakukannya. Pak Hun juga merasa sedikit kecewa karena Dokter Han telah berubah pikiran. Jin-soo lalu mengancam Pak Kun. Jika Pak Kun melakukan operasi, maka nyawa Ji-hye akan tamat. Karena apapun yang terjadi, Pak Kun harus tetap mengoperasi jantung Perdana Menteri. Demi nyawa Ji-hye, Pak Kun pun terpaksa menuruti semua perintahnya. Dokter Han lalu bertemu dengan anak dari pasien. Anak itu memohon kepada Dokter Han untuk menggantikan Pak Kun. Karena Pak Kun bilang bahwa ia tak bisa melakukan operasinya. Tentu saja hal itu membuat Dokter Han merasa dilema. Karena tujuannya di sana hanya untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Namun di lain sisi, ia juga nggak tega melihat anak itu. Sebab 20 tahun lalu, Dokter Han juga pernah merasakan berada di posisi anak tersebut. Dokter Han lalu menemui Pak Kun. Ia begitu marah dan menggampar wajah Pak Kun karena Pak Kun telah membatalkan operasinya. Hingga pada akhirnya Dokter Han terpaksa mengalah dan bersedia melakukan operasi. Lalu Dokter Han mengucapkan salam perpisahan kepada Soo-yun karena dirinya pasti akan dipindahkan jika melakukan operasi itu. Ia juga mengungkapkan perasaannya yang begitu tulus kepada Soo-yun. Tentu saja sang direktur marah besar dan meminta Dokter Han untuk segera menghentikan operasinya. Namun Dokter Han menolaknya. Kemarahan sang direktur membuat panik semua timnya Dokter Han. Melihat hal itu, Pak Kun tak bisa hanya tinggal diam. Ia pun memutuskan untuk mengganti Dokter Han. Saat tiba di ruang operasi, Pak Kun meminta agar mereka tetap mengangkat kepalanya karena mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa seseorang.
Dengan kemampuan yang dimilikinya, Pak Kun pun dapat mengoperasi pasien dengan lancar. Setelah menyelesaikan operasi, Dr. Han yang mengetahui karirnya akan tamat, ia langsung bergegas untuk meminta maaf kepada keluarga pasien. Dr. Han juga akan membantu mereka jika ingin mengajukan gugatan. Pak Kun lalu meminta Suyun untuk membujuk ayahnya agar tak memecat para dokter yang telah melakukan operasi. Setelah itu, Suyun menemui Dr. Han, di mana Dr. Han memutuskan untuk kembali ke Amerika dan mengajak Suyun pergi bersamanya. Namun, Suyun menolak tawaran Dr. Han dan mengatakan bahwa ia akan membujuk ayahnya agar Dr. Han tidak jadi dipecat. Ji-hye menegur Pak Kun karena telah melakukan operasi. Pak Kun lalu marah, bagaimana mungkin ia akan diam saja saat melihat pasien sedang sekarat. Pak Kun juga meminta Ji-hye untuk berhenti memaksanya mengabaikan nyawa orang lain karena Pak Kun merasa bingung dan sangat tertekan. Tak lama setelah itu, Jin-soo datang dan ingin menghabisi Pak Kun. Namun Ji-hye menghentikannya dan meminta Jin-soo untuk memberikan mereka sedikit waktu lagi. Di sisi lain, Suyun sedang memohon kepada ayahnya agar tak memecat para dokter jika pihak keluarga tidak melakukan gugatan. Direktur Ogyu pun menyetujuinya. Suyun lalu meminta bantuan Pak Kun untuk membujuk keluarga korban agar tidak menggugat rumah sakit Myung-u. Dan ternyata pihak keluarga bersedia tak menuntut, asalkan tim dokter yang bersalah mau meminta maaf. Tak lama setelah itu, dokter yang bersalah pun langsung meminta maaf kepada pihak keluarga. Dan sekarang kompetisi pun menjadi imbang 1-1. Setelah semua masalah selesai, Pak Kun tak sengaja melihat seorang ibu yang sedang membawa boneka. Pak Kun tampak merasa tak asing dengan ibu tersebut. Dr. Han lalu mendatangi Pak Kun untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya saat operasi. Namun Pak Kun mengatakan bahwa ia sangat terkesan dengan kebaikan Dr. Han terhadap pasien. Mereka lalu pergi minum bersama dan kini mereka terlihat semakin akrab. Di sisi lain, Suyun dan juga Ji-hye yang tinggal bersama, mereka membuat banyak makanan. Lalu Suyun mengajak Pak Kun untuk makan di rumah mereka. Akan tetapi panggilan tersebut malah diangkat oleh Dr. Han. Saat di rumah Suyun, Pak Kun mengatakan bahwa Dr. Han merasa cemburu karena Suyun mengajaknya makan. Padahal jujur saja Pak Kun sama sekali enggak tertarik sama wanita kasar seperti Suyun. Mendengar ucapan tersebut, Suyun merasa tersinggung dan hatinya begitu hancur. Sebelum pulang, Dr. Han bertanya, siapakah ayah Pak Kun yang sebenarnya? Karena ia penasaran kenapa Pak Kun bisa sangat berbakat. Pak Kun lalu menjawab bahwa ayahnya bernama Pak Chul. Mendengar nama itu, Dr. Han begitu terkejut. Ia kembali teringat kejadian 20 tahun lalu, di mana Pak Chul telah membuat ibunya meninggal. 교수님, 대답 좀 해보세요. 지원해준다고 했잖아요. 아버지 억울하게 죽은 거 말해준다고 했잖아요. 엄마.
엄마, 엄마, 엄마 정신 차려. 도와주세요. 엄마. Sementara itu, Pakun yang tak bisa tidur karena si ibu boneka tadi telah mengingatkan Pakun kepada sosok ibunya. Jadi 20 tahun lalu, ayah dan ibunya Pakun telah bercerai. Ibunya pindah ke luar negeri, sedangkan Pakun memilih tinggal bersama sang ayah di Korea Selatan. Karena terus kepikiran, Pakun lalu pergi ke rumah lamanya dan mencoba untuk menghubungi nomor ibunya. Namun yang menerima panggilan itu ternyata bibinya Pakun. Sang bibi menjelaskan bahwa 20 tahun lalu ibunya telah kembali ke Korea untuk mencari Pakun. Sang ibu juga berpesan untuk menyampaikan permintaan maafnya jika suatu saat nanti Pakun menghubungi nomor tersebut. Pakun lalu menyadari bahwa wanita yang membawa boneka itu ternyata ibunya. Pakun lantas pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Akan tetapi, sang ibu telah menghilang dari rumah sakit Myung-u. Mendengar kabar ibu Pakun hilang, Perdana Menteri pun marah besar dan menyuruh semua anak buahnya untuk segera menemukan ibu Pakun. Ternyata Jihe telah membawa kabur ibunya Pakun dan meminta Chang-yi untuk menjaganya. Karena Jihe tak ingin ibunya Pakun dijadikan jaminan supaya Pakun menuruti semua keinginannya Perdana Menteri. Lalu Direktur Ogyu meminta Dr. Moon untuk memanggil Pakun karena babak final kompetisi akan segera dimulai. Saat Dr. Moon sedang menjemput Pakun, tiba-tiba Chang-yi membawa seorang pria yang jatuh pingsan. Lantas mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Pakun yang tahu bahwa pasien tersebut tak memiliki cukup uang, ia pun memutuskan untuk mengoperasi pasien tersebut di babak final. Dr. Han pun menyetujuinya dan ia akan segera mencari pasien lain. Di sisi lain, Direktur Ogyu yakin kalau Pakun pasti akan gagal. Karena pasien milik Pakun mengalami pembekuan darah. Sang direktur meminta Dr. Han agar memenangkan kompetisinya untuk membuktikan bahwa Dr. Han layak menjadi penerus di rumah sakit Myung-u, sekaligus menjadi menantunya. Pakun yang merasa curiga kepada Jihe, ia pun menanyakan keberadaan ibunya. Awalnya Jihe tak mau menjawab. Namun Pakun mengancam akan melukai tangannya sendiri dan berhenti menjadi dokter untuk selamanya. Akhirnya Jihe terpaksa jujur dan menjelaskan semuanya kepada Pakun. Jihe sengaja menyembunyikan ibunya Pakun demi keselamatan mereka berdua. Sebenarnya yang akan melakukan operasi adalah presiden, bukannya Perdana Menteri. Presiden sengaja merahasiakan semua itu demi keamanan negara. Sang Perdana Menteri telah bekerja sama dengan Jinsu untuk membunuh presiden pada saat melakukan operasi nanti, agar Perdana Menteri bisa menjadi presiden dan misinya Jinsu di Korea Selatan selesai. Dan itulah alasan kenapa Perdana Menteri meminta Pakun yang melakukan operasi tersebut. Namun Jihe akan melakukan kebalikannya dan meminta presiden untuk menjamin kebebasan mereka bertiga. Ketika babak final segera dimulai, tim Pakun pun begitu terkejut karena Pakun baru mengetahui bahwa pasien tersebut mengalami pembekuan darah dan sangat tidak mungkin untuk melanjutkan operasi. Namun ternyata Pakun punya solusinya. Pakun akan melakukan operasi yang disebut operasi Sever, di mana operasi tersebut terbilang kuno dan tingkat keberhasilannya sangat kecil. Meskipun demikian, Pakun sangat yakin bahwa dirinya mampu menyelamatkan nyawa pasien tersebut. 세이버 수술 시작합니다.
Saat operasi sedang berjalan, ternyata asisten timnya Pak Kun telah mensabotase semua peralatan yang membuat tangan Pak Kun terluka. Dokter itu ternyata orang suruhannya Dr. Han agar Pak Kun gagal dalam kompetisi tersebut. Usai dokter itu diusir keluar, Pak Kun yang kekurangan anggota tim lalu meminta bantuan kepada Dr. Han. Mendengar itu, Suyun langsung bergegas pergi. Dan tentu saja hal itu membuat Dr. Han merasa kecewa. Setelah kedatangan Suyun, Pak Kun lantas kembali melanjutkan operasinya. Pak Kun memimpin jalannya operasi dengan menggunakan tangan kiri saja, yang membuat semua orang terkagum-kagum dengan kemampuan Pak Kun. Karena kedua tim selesai di waktu yang bersamaan, maka mereka pun dinyatakan kembali imbang. Dr. Han lalu meminta Suyun untuk melupakan Pak Kun karena Pak Kun telah memiliki Ji-hye di hatinya. Suyun mengatakan bahwa ia udah mencoba segala cara untuk melupakan Pak Kun. Namun Suyun tetap tak bisa. Lalu Suyun jujur kepada Pak Kun bahwa ia menyukai dirinya. Namun Pak Kun menjelaskan bahwa dulu Direktur Ogyu telah bekerja sama dengan Perdana Menteri untuk mengirim Pak Chul ayahnya ke utara karena ayah Pak Kun ingin membantu keluarga pasien untuk menggugat rumah sakit Myung-u. Setelah mengetahui kenyataan itu, Pak Kun berharap agar Suyun bisa mengerti bahwa mereka berdua tak akan pernah bisa bersama. Suyun lantas marah kepada ayahnya karena sang ayah tega mengirim dokter Pak Chul ke utara. 그놈이 얘기하더냐? 맞아요? 대답해 보세요. 맞냐고요? 그래, 맞다. 왜 그러셨어요? 그놈이 내 명을 망치려고 했어. 어떻게 그렇게 무서운 짓을? 명을 지키기 위해서 내가 할 일을 한 것뿐이다. 앞으로 박 선생 얼굴 어떻게 봐요? 박은 그놈이랑 가까이 지내지 마. 안 보면 되잖아. Esok harinya, Suyun yang merasa bersalah, ia pun pergi untuk meminta maaf kepada Pak Kun. Namun saat berada di klinik, ia tak sengaja melihat foto kemesraan Pak Kun bersama Seung-hee. Melihat kenyataan itu, Suyun terkejut. Ia baru menyadari bahwa ternyata Seung-hee adalah Ji-hye. Tak lama kemudian, Pak Kun dan Ji-hye tiba di sana. Suyun yang merasa kecewa, ia pun langsung pergi. Pak Kun sempat menahannya dan meminta maaf karena telah merahasiakan Ji-hye selama ini. Namun semua itu terlambat karena hati Suyun udah terlanjur hancur. Setelah kejadian tersebut, Suyun selalu menghindar dari Ji-hye. Ia bahkan bekerja semalaman hanya untuk mempersibuk dirinya. Pak Kun yang merasa bersalah, ia pun kembali meminta maaf kepada Suyun. Sambil menangis, Suyun bertanya, kenapa Pak Kun tega melukai perasaannya. Pak Kun mencoba menenangkannya sambil terus meminta maaf. Di sisi lain, ternyata Ji-hye melihat mereka berdua. Saat itu, perasaan Ji-hye begitu hancur. Ia berpikir bahwa Pak Kun juga memang mencintai Suyun. Ji-hye lalu meminta Perdana Menteri untuk menggantikan Pak Kun dengan Dr. Han. Dan Ji-hye akan ikut bergabung dengan timnya Dr. Han.
untuk menjalankan rencananya sang Perdana Menteri. Dengan syarat Perdana Menteri harus melepaskan Pak Kun dan juga ibunya. Perdana Menteri kemudian memberitahu Dr. Han bahwa ia sengaja memberikan Dr. Han kesempatan kedua. Karena Perdana Menteri tahu bahwa sebenarnya Dr. Han adalah Lee Song-hun. Sang Perdana Menteri meminta Dr. Han agar memenangkan kompetisinya, supaya mimpinya untuk menghancurkan rumah sakit Myung-woo bisa segera terwujud. Setelah perubahan rencana tersebut, Pak Kun dibawa oleh Jin-soo ke suatu tempat, di mana Jin-soo berniat untuk membunuh Pak Kun di sana. Namun, asisten Perdana Menteri kembali menolong Pak Kun dan menembak Jin-soo hingga terjatuh ke dalam sungai. Asisten Perdana Menteri menjelaskan bahwa Ji-hye telah menggantikan Pak Kun dengan Dr. Han. Namun, Pak Kun tak perlu khawatir karena Ji-hye meminta mereka untuk menjamin keselamatan Pak Kun dan juga ibunya. Pak Kun lalu menjelaskan kepada Ji-hye bahwa ia akan tetap melanjutkan kompetisinya. Apapun yang terjadi, Pak Kun tetap tak akan membiarkan Ji-hye melakukannya sendirian. Karena Pak Kun tak ingin sampai kehilangan Ji-hye lagi. Pak Kun juga meminta Ji-hye untuk dipertemukan dengan sang ibu. Setelah 20 tahun terpisah, akhirnya Pak Kun bisa kembali melihat wajah ibunya. 어디 갔었어? 엄마가 찾았잖아. 미안해, 은하. 엄마가 정말 미안해. 아니에요. 정말 미안해. 버렸다고만 생각하고 원망했어요. 엄마가 이렇게 돼버린 줄도 모르고. 누구세요? 저예요. 훈이. 우리 훈이 겨우 8살인데. Sementara itu, Direktur Oh-gyu akan kembali melanjutkan kompetisi, di mana pasien yang diberikan kepada Pak Kun jauh lebih sulit. Dan tim yang paling cepat menyelesaikan operasi, maka ia akan menjadi pemenangnya. Namun, Pak Kun tetap optimis akan berhasil melakukannya. Setelah itu, sang direktur mengatakan kepada Dr. Han, jika Dr. Han memenangkan kompetisinya, maka ia bisa diangkat menjadi direktur di rumah sakit Myung-woo. Tentu saja hal itu akan menjadi akhir penantiannya. Sekaligus awal mula kehancuran rumah sakit tersebut di tangan Dr. Han. Namun, Pak Kun meminta Dr. Han untuk mundur dari kompetisi. Akan tetapi, tentu saja Dr. Han menolaknya. Dr. Han mengatakan bahwa Pak Kun tak jauh beda dengan ayahnya, yang selalu mementingkan dirinya sendiri sehingga membuat Lee Song-hun kehilangan keluarganya. Mendengar itu, Pak Kun lantas menjelaskan kebenarannya kepada Dr. Han, di mana Dr. Han dan juga Lee Song-hun telah salah paham kepada Pak Chul ayahnya. Dulu, ayahnya memang berniat untuk membantu keluarga Lee Song-hun. Namun Perdana Menteri dan juga sang direktur telah menipu ayahnya dan mengirim mereka ke utara hingga sang ayah harus meninggal di sana. Pasien Dr. Han lalu menemui Pak Kun. Ia bercerita bahwa sebentar lagi ia akan menikah. Bahkan ia juga telah membeli peralatan untuk bayi. Jika jalan satu-satunya harus operasi, maka ia tak akan pernah bisa hamil. Dan pernikahannya juga akan dibatalkan. Saat Pak Kun memeriksa hasil ronsennya, Pak Kun melihat ada sesuatu yang aneh, di mana pasien sebenarnya masih bisa bertahan dan menunda operasi tersebut hingga beberapa tahun ke depan. Pak Kun lantas meminta Dr. Han untuk menunda operasinya, karena pasien bisa bertahan hingga 10 tahun lagi. Namun, Dr. Han malah meminta Pak Kun untuk menukar pasien jika memang Pak Kun ingin menolong pasien tersebut. Saat operasi akan dimulai, Pak Kun dilanda dilema yang begitu hebat. Pak Kun tak tega jika membiarkan pasien Dr. Han harus kehilangan masa depannya
hanya demi sebuah kompetisi konyol tersebut. Pada akhirnya, Pak Kun memilih untuk menukarkan pasiennya dan kalah dari kompetisi. Ji-hye lalu menemui Pak Kun. Ji-hye mengatakan ia baru mengetahui bahwa Pak Kun telah membunuh ayahnya demi Ji-hye. Ji-hye begitu marah dan meminta Pak Kun untuk tak menemuinya lagi. Karena sampai kapanpun Ji-hye tak akan pernah memaafkan Pak Kun. Direktur Ogyu lalu meminta Dr. Han untuk segera melakukan pertemuan dewan untuk menggantikan posisinya sebagai direktur utama Rumah Sakit Myung-woo. Sang direktur juga akan memecat Pak Kun karena direktur Ogyu sangat membenci Dr. Pak Chul ayahnya. Setelah mendengar semuanya, Dr. Han baru menyadari bahwa semua ucapan Pak Kun beberapa waktu lalu ternyata benar. Dan selama ini ia telah salah paham kepada Dr. Pak Chul. Dr. Han lalu meminta maaf kepada Suyun karena Dr. Han akan membatalkan pernikahan mereka. Suyun yang merasa aneh dengan sikap Dr. Han, ia lalu menceritakannya kepada Pak Kun. Seketika Pak Kun menyadari bahwa sebenarnya Dr. Han adalah Lee Song-hun. Lantas Pak Kun meminta Dr. Han untuk menghentikan balas dendamnya demi Suyun. Namun usaha Pak Kun tersebut gagal. Beberapa saat setelah itu, Dr. Han terkejut saat mendapat kabar dari Perdana Menteri bahwa Presiden akan menggantikan Dr. Han dengan Pak Kun. Karena sang Presiden terkesan dengan kemampuan Pak Kun serta jiwanya yang begitu peduli dengan pasien. Pak Kun menceritakan semuanya kepada Ji-hye, yang mana Presiden telah memilih dirinya untuk menggantikan Dr. Han. Perdana Menteri juga telah menculik ibunya sebagai jaminan. Ji-hye menegaskan bahwa ia akan tetap menjalankan rencananya. Namun, apapun hasilnya nanti, Ji-hye meminta Pak Kun untuk menjauh dari hidupnya. Sementara itu, Dr. Han jujur kepada Direktur Ogyu bahwa ia akan menghancurkan Rumah Sakit Myung-woo dengan membongkar semua aib rumah sakit tersebut, termasuk kasus Pak Chul yang telah dikirim ke utara. Dr. Han juga menyebutkan bahwa dirinya adalah Lee Song-hun, seorang anak dari korban malpraktek 20 tahun lalu. Mendengar kenyataan itu, sang direktur pun pingsan. 내 인생 헛되지 않게 해줘서 너 이놈! Suyun yang melihat ayahnya pingsan, ia langsung menolong sang ayah. Setelah memastikan kondisi ayahnya akan baik-baik saja, Suyun pun meminta Dr. Han untuk segera pergi dari Rumah Sakit Myung-woo karena Dr. Han hampir saja membuat ayahnya meninggal. Dr. Han lalu menjelaskan bahwa ia hanya ingin sang direktur meminta maaf karena 20 tahun lalu Direktur Ogyu telah membuat ayah dan ibunya Dr. Han meninggal dunia. Hingga detik ini, sang direktur tak mau meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Akan tetapi, Suyun tetap memintanya untuk pergi karena Suyun tak akan pernah memaafkan seorang pembunuh. Sebelum pergi, Dr. Han berpamitan kepada Pak Kun. Ia meminta maaf karena telah salah paham terhadap Pak Chul ayahnya. Di sisi lain, Direktur Ogyu yang baru tersadar, ia menjelaskan semuanya kepada Suyun bahwa Dr. Han telah menolong dirinya di ruangan itu. Namun semuanya terlambat karena Dr. Han telah pergi meninggalkan Rumah Sakit Myung-woo.
Soyun lalu memberitahu Pak Kun, sepertinya Jihe telah salah paham terhadap mereka berdua, di mana Jihe pernah meminta Soyun untuk menerima Pak Kun. Mendengar itu, Pak Kun lantas pergi menemui Jihe. Pak Kun memintanya untuk jujur dengan perasaannya. Tentu saja Jihe tak bisa berbohong. Jihe langsung menangis di pelukan Pak Kun. Jihe menjelaskan bahwa ia sangat menyesal telah menerima misi bersama Jinsu. Ia tak menyangka bahwa hal itu akan membahayakan nyawa Pak Kun. Singkat cerita, Presiden pun datang ke rumah sakit Myung-woo karena jadwal operasinya sudah semakin dekat. Beliau juga menemui Pak Kun di ruangan VIP. Namun, tak lama setelah itu, Presiden jatuh pingsan. Sehingga Pak Kun harus segera melakukan penanganan terhadap Presiden. Lantas, Perdana Menteri langsung mengambil alih tugas Presiden. Ia merasa bahagia dan mencurahkan seluruh kekesalannya kepada Presiden. Ia juga mengatakan akan membuat Presiden tertidur untuk selama-lamanya. Setelah nanti Perdana Menteri berhasil memenangkan pemilu selanjutnya. Namun tiba-tiba Presiden tersadar karena sebenarnya Presiden telah bekerja sama dengan Pak Kun. Namun ternyata semuanya tak berjalan sesuai rencana. Presiden malah memaafkan Perdana Menteri dan memintanya untuk menuruti perkataannya. Perdana Menteri bersedia menuruti permintaan Presiden dengan syarat Jihe dan juga Pak Kun harus diserahkan kepadanya. Jihe dan Pak Kun begitu marah karena Presiden telah menipu mereka berdua. Sebelum pergi, Perdana Menteri mengancam Pak Kun dan juga Jihe atas tindakan ceroboh mereka berdua. Namun, ketika Perdana Menteri akan pergi meninggalkan rumah sakit, ternyata Jinsu diam-diam telah berada di dalam mobil Perdana Menteri. Jinsu yang merasa telah dikhianati, ia pun langsung menembak Perdana Menteri. Melihat hal itu, Pak Kun langsung bergegas membawa Perdana Menteri ke meja operasi. Jihe menyarankan Pak Kun untuk membiarkan Perdana Menteri meninggal di sana, agar mereka berdua bisa hidup bebas. Akan tetapi Pak Kun menolaknya. Bagaimanapun, Pak Kun masih tetap seorang dokter, dan nyawa Perdana Menteri sedang membutuhkan pertolongannya. Setelah operasi Perdana Menteri selesai, asistennya lalu menyuruh Pak Kun untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil yang telah ia siapkan. Karena para pengawal Perdana Menteri pasti akan kembali memburu mereka berdua. Sang asisten juga berjanji bahwa ia akan membawa ibu Pak Kun ke tempat yang aman. Saat Pak Kun dan Jihe sedang berlari menuju mobil, tiba-tiba langkah Pak Kun terhenti karena terkena tembakan Jinsu. Tak punya pilihan lain, Pak Kun lalu memilih untuk melompat dari jembatan tersebut bersama Jihe. Satu tahun kemudian, Perdana Menteri ditangkap atas dugaan kasus penyuapan. Sedangkan di rumah sakit Myung-woo, Soyun kini udah menjadi dokter ketua bedah jantung. Setiap kali memimpin operasi, ia selalu teringat dengan sosok Pak Kun. Sementara itu, Dr. Moon resmi diangkat menjadi direktur baru di rumah sakit Myung-woo. Dr. Moon juga merasa bersedih karena Pak Kun yang telah banyak membantu dirinya tak bisa menyaksikan Dr. Moon ketika menjadi direktur. Dr. Han yang kini bekerja di firma hukum di Amerika, ia memutuskan untuk kembali ke Korea.
untuk meminta maaf kepada Direktur Ogyu. Dan Direktur Ogyu pun bersedia memaafkan semua kesalahan Dr. Han. Ternyata selain meminta maaf, Dr. Han juga ingin mengajak Suyun untuk bertemu dengan seseorang. Ya, ternyata Pak Kun masih hidup dan tinggal di sebuah desa terpencil. Melihat Pak Kun masih hidup, Suyun langsung marah sekaligus bahagia. Pak Kun dan Ji-hye berhasil selamat dari maut karena dibantu seseorang. Namun karena beberapa alasan, Ji-hye harus pergi mengungsi ke Cina. Dan tepat di hari ini, rencananya Ji-hye akan pulang kembali ke Korea. Dan film pun selesai.